Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak mau ambil absen dulu ya. Nah, Kori Wiryana Rahman, Dir. Aulia Sapitri, hadir. Nah, berarti hari ini kita hadir semuanya ya. Nah, jadi karena keadaan sekarang keadaannya COVID, anak-anak Pak sebelum sekolah tadi kan pakai masker. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kepada anak-anak Bapak berdiri semuanya ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita sudah mempelajari itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu berkembang biak kemarin. Apa itu ciri-ciri hewan berkembang biak? Itu dia bertambah banyak. Hewannya bertambah banyak. Berkembang biak dengan cara apa? Kemarin bertelur. Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Beranak. Itu adalah ciri makhluk hidup. Ada berkembang biaknya melalui bertelur, ada juga dengan beranak. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran keempat. Tolong buka buku. Tolong buka buku halaman 124. Itu pembelajaran kita yaitu pertumbuhan hewan, tema 1. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Pertumbuhan hewan. Nah, tolong diperhatikan buku yang ada di depan anak-anak Bapak semuanya. Kita mencermati kosakata yang ada di situ. Kosakata itu adalah apa itu yang dikatakan kosakata, anak-anak Bapak? Itu kumpulan kata yang dimiliki CCO. Apa-apa saja yang kelihatan oleh anak-anak Bapak di bukunya? Telur. Terus apa lagi? Bulat. Terus apa? Kongkong. Kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Nah, di lingkungan kita
itu bermacam ragam. Nah, bermacam ragam hewan. Nah, siapa anak bapak yang pernah pergi ke kebun binatang? Tunjuk tangan. Nah, siapa? Apa-apa saja yang anak bapak lihat di sana? Apa-apa saja yang lihat anak bapak di sana? Ada harimau. Terus ada apa lagi? Ada gajah. Kalau di lingkungan sekitar kita saja dulu. Apa tuh? Ada sapi. Ragam hewannya. Ada sapi, ada ayam, ada kelinci, ada bebek, ada kupu-kupu. Dari berbagai jenis hewan itu dia memiliki bermacam ragam. Mulai dari pertumbuhannya, bermacam ragam, cara berkembang biaknya. Tadi sudah disebutkan untuk pelajaran kemarin itu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pintar anak-anak. Sekarang kita sudah memahami itu daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu dimulai dari mana? Telur. Setelah itu dimulai dari ulat. Setelah ulat dia menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong dia menjadi kupu-kupu. Jadi anak-anak Pak itu harus ingat urutannya itu, urutan dari daun hidup kupu-kupu. Nah, bisa bernyanyi sama-sama ya. Coba anak-anak Pak turunkan Bapak. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, aku sayang ibu. Jadi coba siapa yang bisa menyebutkan daun hidup kupu-kupu mulai dari yang pertama? Angkat tangan anak-anak Bapak. Siapa yang bisa? Coba. Pintar. Kasih tepuk tangan. Sudah. Supaya lebih memahami anak-anak Bapak, tolong diperhatikan video yang Bapak tayangkan di depan ya. Itu tentang daur hidup kupu-kupu.
metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Kenapa Pak dikatakan itu metamorfosis sempurna? Karena dia mulai dari dia menjadi ulat, dia dari telur menjadi ulat, baru menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Itu adalah metamorfosis sempurna. Ada juga hewan itu yang tidak metamorfosis sempurna. Nah, contohnya itu yang tidak metamorfosis itu adalah, yang tidak sempurna adalah kecoa. Nah, Nana Pak tahu itu kecoa? Nah, itu tidak metamorfosis sempurna, menyerupai induknya. Itu yang dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Jadi anak-anak Bapak tuh harus bisa memahami mana yang metamorfosis sempurna, mana yang metamorfosis yang tidak sempurna. Yang contohnya yang sempurna itu selain dari kupu-kupu juga ada lagi contoh metamorfosis sempurna yang lain, itu seperti katak. Ya, katak itu metamorfosisnya sempurna, mulai dari telur menjadi berudu. Tahu anak Pak itu berudu. Nah, setelah berudu dia menjadi katak berekor. Nah, itu baru menjadi katak dewasa. Itu metamorfosisnya sempurna. Nah, apalagi contohnya metamorfosisnya? Nyamuk. Apa itu? Nyamuk. Nah, nyamuk itu adalah metamorfosis sempurna, mulai dari telur menjadi apa tuh yang kecil-kecil itu, larva. Nah, setelah menjadi larva baru dia menjadi nyamuk. Nah, apa saja contoh yang tadi metamorfosis sempurna itu? Kupu-kupu, katak, sempurnanya ciptaan Allah. Nah, dengan berbagai macam ragam yang ada di lingkungan kita, itu tadi mulai dari kupu-kupu, mulai dari ayam, mulai dari tumbuhan atau hewan, tentu juga ada keberagaman di lingkungan sekitar kita, yaitu keberagaman kita ini. Nah, apa ini kan ada juga yang keberagamannya juga kan? Atau kita sama semuanya? Tidak. Nah, dari anak-anak Bapak ini saja Bapak lihat itu ada perbedaan itu. Perbedaannya itu dari warna kulit aja dulu itu ada perbedaannya. Nah, perbedaan tempat tinggal ada yang sama? Tidak. Nah, ada perbedaannya dari mana anak-anak Bapak tadi? Ada yang dari anak Bapak dari mana tadi? Kamu dari mana? Leko. Nah, dari Leko. Ada yang dari Limbodata. Nah, itu adalah keberagaman. Keberagaman kita saja. Ada keberagaman agama, ada keragaman bahasa, ada keragaman suku. Anak-anak ini apa sama sukunya semuanya? Tidak. Nah. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ya. Ulat membutuhkan pengembangan selama 7 hari. Kepompong membutuhkan 14 atau 19 hari. Kupu-kupu akan hidup selama 3 atau 4 minggu. Nah, tepuk tangan untuk teman kita yang telah berani April Stepan. Itu kelompok 2 sudah mempresentasikan pengembangan laporannya tentang daur hidup kupu-kupu. Yang belum pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup pelajaran, kita rangkum pelajaran kita ini dulu. Apa saja pelajaran yang telah kita pelajari untuk hari ini? Tadi kita menemukan kosakata dalam daur hidup kupu-kupu. Nah, ini beragamnya enggak? Atau dia cuma kupu-kupu saja satu? Tidak, itu beragam. Beragam itu ada perbedaan. Nah, sebelum pulang nanti tidak ada lagi anak-anak Bapak yang bermain di jalanan. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Lagi pembelajaran kita tentang materinya, yaitu tentang berkembangbiakan atau daur hidup katak.